Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini di pertemuan yang pertama dalam kegiatan kepramukaan. Pada kesempatan kali ini kita terlebih dahulu memulai kegiatan kita dengan bersama berdoa, dengan harapan tentunya agar negara kita khususnya dan umumnya seluruh dunia lekas pulih dari pandemi yang cukup berkepanjangan ini, agar kita semua bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua, kita niatkan meskipun kita belajar dari rumah, kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang banyak, yang bermanfaat, yang barokah. Kemudian juga kita doakan juga untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, agar selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilancarkan dalam segala urusannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Salam Pramuka. Ya, kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan kepramukaan bagian yang pertama, karena nanti sini sudah Kak Farid siapkan beberapa bagian, nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita bernyanyi terlebih dahulu. Ini Mars Gerakan Pramuka ya, atau bisa juga kita judulnya adalah Jayalah Pramuka. Kita bernyanyi bersama-sama. Gerakan Pramuka, Praja Muda Karana, sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Iya, itu dia untuk menjaga semangat kita ya pada kesempatan hari ini. Meskipun kita bertemu secara virtual seperti ini, tapi semangat kita harus tetap kita jaga. Baiklah adik-adik semua, seperti yang tadi sudah Kak Farid jelaskan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang materi tentang pengetahuan kepramukaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pramuka itu sendiri. Pramuka adalah suatu organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan. Jadi, di dalam pramuka itu adalah terdapat pendidikan kepramukaan. Apa bedanya pramuka dengan kepramukaan? Nanti akan Kak Farid jelaskan satu persatu. Nah, ini dia perbedaan antara pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Apa sih bedanya? Yang pertama adalah kepramukaan. Kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan, sistem dari pramuka itu sendiri. Suatu sistem yang telah dirancang khusus untuk menjadikan yang penuh dengan disiplin, penuh dengan melatih tanggung jawab. Itu adalah kepramukaan namanya. Kemudian yang kedua, gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem tersebut. Sistem apa? Sistem kepramukaan. Jadi gerakan pramuka ini adalah organisasinya. Kalau kepramukaan itu adalah sistemnya, gerakan pramuka ini adalah organisasinya. Sementara yang disebut dengan pramuka adalah anggota daripada gerakan pramuka. Jadi di dalam gerakan pramuka itu terdiri dari anggota-anggota atau orang-orang, dan itu semuanya adalah disebut dengan pramuka. Kita ketahui bersama tingkatan pramuka itu kan dari mulai yang paling muda itu adalah pramuka siaga, pintar, kemudian ada juga pramuka penggalang di atasnya,
kemudian penegak, pandega, dan seterusnya. Ya, itu dia. Semua itu adalah bagian daripada gerakan pramuka. Itu perbedaan antara pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Selanjutnya, lambang gerakan pramuka. Ini dia lambang gerakan pramuka. Yang pertama nasional, ini seperti ini ya. Nanti akan Kak Farid jelaskan. Kemudian yang kedua bentuknya yang berwarna ungu ini. Lambang pramuka nasional adalah tunas kelapa yang berbentuk bayangan, siluet seperti ini. Siluet tunas kelapa, nanti ada maknanya akan Kak Farid jelaskan. Kemudian yang kedua, lambang internasional adalah bentuknya seperti ini. Ada bunga bermata 3, kemudian ada bintang dan diikat, dikelilingi oleh tali yang membentuk simpul mati. Apa sih makna lambangnya? Lambang gerakan pramuka nasional dulu terlebih dahulu ya, yaitu adalah lambang bayangan tunas kelapa ini. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Itulah kenapa dipilih pramuka adalah lambangnya tunas kelapa ini. Buah kelapa yang baru tumbuh itu disebut dengan cikal. Ini artinya adalah pramuka diharapkan sebagai inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Harapan. Pramuka itu akan menjadi harapan karena di dalam kegiatan pramuka kita belajar tentang tanggung jawab, kita belajar tentang disiplin, tentunya untuk bangsa negara di kemudian hari yang lebih baik lagi. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan juga ulet. Jasmaninya kuat artinya sehat badannya, kemudian rohaninya kuat, keimanannya kuat, keyakinan kepada Tuhannya kuat. Maka dikatakan dalam dasar dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama, bertakwa terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga menjadikan kalau badan kita sehat, rohani kita sehat, insya Allah kita juga jadi orang yang kuat. Itu yang diharapkan dari lambang pramuka. Kemudian yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Artinya bisa hidup di mana saja. Ia mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Artinya pramuka bisa bermanfaat di mana saja. Pramuka bisa menjadikan dirinya sebagai manfaat untuk orang banyak di mana saja dan kapan saja. Itulah makna dari lambang pramuka yang ketiga. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Meskipun kita pramuka, apakah kita tidak bisa menggapai cita-cita kita? Apakah kita hanya sebatas sebagai guru pramuka, sebagai penggiat di kegiatan-kegiatan pramuka? Tidak. Tapi tetap jiwa kita pramuka, tapi kita juga memiliki cita-cita yang tinggi, angan-angan yang tinggi, dan tentunya dengan usaha yang kuat. Akar kelapa yang kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dasar-dasar yang kuat itu apa? Dan yang pertama pastinya sebagai bangsa Indonesia kita berpegang teguh pada dasar-dasar negara Indonesia, yaitu adalah Pancasila dan undang-undang. Kemudian sebagai manusia yang beragama, sebagai orang yang beragama, pramuka juga berpegang teguh kepada nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, ini dia kelapa pohon yang serbaguna. Kelapa pohon yang serbaguna artinya pramuka diharapkan bisa membantu orang lain di mana saja dan kapan saja. Itulah makna daripada lambang pramuka, yaitu adalah lambang bayangan tunas kelapa seperti yang telah Kak Farid tampilkan pada slide ini. Kemudian makna lambang gerakan pramuka tingkat dunia atau internasional, WOSM ya. WOSM. Yang pertama, jarum kompas menunjukkan ke atas, atau itu maksudnya adalah ke arah utara. Memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan.
kompas itu sebagai penunjuk jalan. Maka ini dikiaskan bahwa pramuka sebagai bisa penunjuk jalan, maksudnya bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, kemudian bisa menjadi contoh bagi teman-teman di belakangnya. Kemudian juga pramuka bisa menjadi orang yang selalu melakukan kebenaran. Artinya ini akan menjadi dasar-dasar salah satu nilai yang tertanam dalam jiwa kepramukaan. Trefoil atau bunga dengan 3 ujung menghiaskan 3 janji pramuka. Apa itu 3 janji pramuka? Kita belajar ada namanya Trisatya. 3 janji pramuka ya, 3 janji pramuka. Trisatya itu apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Trisatya. Nah, itu dia. Kita harus hafal itu ya. Demi kehormatanku aku berjanji. Nah, akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah nanti ya. Intinya 3 janji itu adalah yang dipegang teguh pada diri seorang pramuka. Kemudian yang ketiga, 2 bintang. 2 bintang itu ada di sebelah mana? Nah, di sebelah sini. Ini adalah 2 bintang ya. Melambangkan bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk menjadi penerang dan penolong atau menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Inilah jadi yang tadi sudah Kak Farid bahas, bahwa seorang pramuka harus bisa membantu orang lain dan juga selalu menjadi penolong dalam kebenaran. Tentunya penolong dalam kebenaran, bukan sebaliknya penolong dalam suatu kejahatan. Kemudian yang keempat, tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati. Nah, ini anak-anak semua, adik-adik semua, ini adalah simpul mati, menghiaskan bahwa antara sesama pramuka di seluruh dunia selalu menjalin hubungan. Pramuka itu bersaudara, baik pramuka yang ada di Tangerang Selatan, pramuka yang ada di Tangerang Kota, pramuka yang ada di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Pramuka itu bersaudara. Mungkin kalau di luar negeri namanya bukan pramuka, tapi lebih dikenal dengan kepanduan, tentunya dengan bahasa di negara mereka masing-masing. Tapi istilahnya adalah kepanduan, tentunya dengan seragam yang berbeda. Tapi intinya adalah sesama pramuka, sesama penggiat pramuka, sesama anggota pramuka, mereka saling bersahabat dan memegang teguh tali persaudaraan. Kemudian di sini ada 2 warna, yaitu adalah warna putih dan juga warna ungu. Yang pertama warna putih melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Sama dengan makna warna putih pada lambang bendera bendera Indonesia ya. Maknanya adalah suci dan bersih. Artinya pramuka memiliki jiwa yang suci, hati yang bersih. Kemudian warna dasar ungu memiliki arti bahwa seorang pramuka memiliki keterampilan. Maka di dalam pramuka diajarkan kita tidak hanya belajar tentang pengetahuan kepramukaan saja, tidak belajar tentang teks pram saja, teks kepramukaan, tapi kita juga belajar tentang berbagai macam keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan berkemah, keterampilan membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu diajarkan dalam pramuka ya. Itulah makna daripada lambang pramuka Indonesia dan juga lambang pramuka dunia. Nah, ini adalah pendiri gerakan kepramukaan dunia atau dikenal dengan Bapak Pandu Dunia. Ini ada fotonya. Ini adalah Bapak Pandu Dunia yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell ya. Smith Baden-Powell. Ini kurang badannya. Robert Stephenson Smith Baden-Powell ya. Ini adalah Bapak Pandu Dunia. Di mana Bapak Pandu Dunia ini, berikut adalah beberapa biografi singkat daripada Bapak Pandu Dunia. Bapak Pandu Dunia ini bernama Baden-Powell. Ayahnya juga bernama Baden-Powell ya. Nama lengkap daripada Bapak Pandu Dunia kita ini adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Kemudian nama ayahnya itu adalah Baden-Powell. Dengan ibu kandungnya yaitu adalah Henrietta Grace Smith. Lahir di Paddington, London 22 Februari 1857. Kemudian meninggal atau wafat di Kenya 8 Januari 1941. Ini adalah profil singkat daripada Bapak Pandu Dunia.
beliau adalah kita lihat di sini ya. Awal mula BP atau Baden Powell, bukan Bambang Pamungkas, sebagai pramuka. Awalnya Baden Powell mengikuti acara kemah di tahun 1907 yang dilakukan selama kurang lebih 8 hari. Mulai dari situlah segalanya berubah. Ada banyak pemikiran baru dari Baden Powell yang akhirnya menghasilkan kegiatan atau pergerakan baru bernama pramuka. Baden Powell dikenal sebagai orang yang memang cerdas sejak kecil. Ia juga mahir memainkan berbagai alat musik. Pada saat usia sudah dewasa, ia mengikuti kegiatan militer sehingga ia memiliki pengalaman sebagai tentara. Sikap disiplin, tegas, dan terampil menjadi ciri khas di dalam diri yang kemudian ia jadikan ciri khas dalam gerakan pramuka itu sendiri. Itu dia. Jadi Baden Powell mulai mengembangkan atau mendirikan atau pemikirannya berubah menjadi kegiatan kepanduan adalah bermula ketika dia berkemah. Maka berkemah itu memang sangat-sangat mendidik kita untuk menjadi lebih pribadi ya, menjadi lebih diusahakan menjadi lebih baik lagi ya. Karena di situ kita belajar tentang kemandirian, kita belajar tentang persahabatan, kita belajar tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, itu dia materi singkat daripada pengetahuan kepramukaan pada kesempatan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Adapun beberapa materi yang tadi, poin-poin pentingnya silakan dicatat di buku tulis, atau mungkin silakan dicatat di komputer juga tidak apa-apa. Yang penting kalian memiliki catatan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi-materi ini dengan lebih dalam lagi, dengan lebih jauh lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.